Yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam kehidupan ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita memerlukan orang lain. Kita membutuhkan pergaulan dengan masyarakat. Karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri saja. Seandainya kita sendiri di dunia ini, ya kerasa aneh buat kita. Kalau malam, kedinginan kita. Karena tidurnya sendiri. Kalau siang, ya seperti orang-orang, karena nggak ada siapa-siapa di dunia ini. Tambah lagi ketika kita sendiri di dunia ini nggak ada yang lain, maka tidak akan ada perkembangan di dunia ini dan tidak akan ada perubahan di muka bumi ini. Oleh karena itu kita berkewajiban memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat agar dapat hidup dengan tenang, aman, sejahtera lahir dan batin. Dan untuk memelihara hubungan baik itu memerlukan persyaratan, yaitu dengan akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzimu hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Allah. Jadi memelihara persatuan dan kesatuan sesama kita, harus saling sayang menyayangi dan cinta mencintai, itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idastaka minhu wa tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sakhri wal humma." Adapun perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling sayang menyayangi dan saling kasih mengasihi seperti sebatang tubuh. Bila salah satu anggota mereka sakit, mendorong seluruh tubuh untuk menolong sambil tidak tidur dan ikut sakit. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan di dalam sama muslim, kita hendaklah saling menolong, saling memuliakan, jangan saling merusak, jangan saling memfitnah dan sebagainya. Karena dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum." Sesungguhnya seluruh kaum mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah di antara mereka. Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi waktu asar, sesungguhnya seluruh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal kebaikan, saling nasihat-nasihati dengan perkara yang benar, dan saling wasiat dengan kesabaran. Jadi dari ayat-ayat tersebut menunjukkan, pertama kita harus beriman terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bina iman kita yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab gimana adalah masalah yang fundamental menjadi landasan hidup setiap manusia. Yang kedua, beramal yang baik, baik pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat dan lain sebagainya, maupun yang bertalian dengan kepentingan pribadi dan masyarakat. Semua itu adalah amal-amal soleh. Kemudian saling menasihati, sebab manusia itu tempat kesalahan dan lupa. Karena itu sangat diperlukan nasihat dari orang lain. Itulah sebabnya diwajibkannya dakwah. Maka dengan dakwah hiduplah syiar Islam, dengan kemudian maka akan berjayalah Islam itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim, la yatlimuhu wa la yakhduluhu wa la yakdibuhu wa la yahqiruhu." Orang muslim itu adalah saudara muslim lagi. Ia tidak boleh menganiayanya, tidak boleh menghina, dan tidak boleh berdusta. Hadits riwayat Muslim. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kulul muslimi 'alal muslimi haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. Seluruh kaum muslimin terhadap muslim yang lain diharamkan mengganggu kehormatannya, harta bendanya dan darahnya. Hadits riwayat Tirmizi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la taghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kulla lahma akhihi maytatan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Artinya, hai orang-orang mukmin, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu berdosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah mengumpat sebagian kaum kepada sebagian lagi. Apakah suka salah seorang dari kamu memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Tentu kamu merasa jijik. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha pengasih. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang kejelekannya berburuk sangka kepada orang lain. Sebaliknya, kita diwajibkan berbaik sangka kepada orang lain. Kalau kita melihat orang lain berbuat maksiat, hendaknya kita menyangka bahwa dia itu kemungkinan nanti akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan maksiatnya kemungkinan hanya yang kita lihat saja. Kalau kita sering berbuat maksiat, meskipun kita suka bertobat, kita tidak tahu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala tobat kita. Dengan demikian, maka kita akan terhindarkan dari sifat kabur pada diri kita. Kemudian, tidak boleh menyelidiki atau mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi menyebarluaskan kejelekannya. Tidak boleh menggunjing atau menceritakan kejelekan orang lain, yaitu menceritakan kejelekan atau mengumpat. Karena mengumpat itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan daging bangkai orang lain yang mentah karena buruknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma." Kalau ada dua golongan dari orang mukmin yang berperang atau bertengkar, maka damaikanlah kedua belah pihak. Surat Al-Hujurat ayat 9. Ayat tersebut menjelaskan kewajiban mendamaikan kaum mukminin yang sedang bertengkar atau berselisih. Dengan demikian, kita tidak boleh pasif atau masa bodoh, membiarkan mereka bertengkar, melainkan berkewajiban untuk mendamaikannya. Karena itu, setiap orang mukmin wajib mempelajari ilmu untuk mendamaikan orang yang berselisih dan wajib berlaku adil. Jangan berat sebelah meskipun saudara. Kalau dia salah, maka katakanlah ia salah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh memberikan sedekah atau amal kebaikan atau untuk mendamaikan di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena bermaksud mengharap ridha Allah, maka kelak kami Allah akan memberi kepadanya pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 114. Tersebut memberikan penjelasan kepada kita betapa pentingnya menyuruh orang untuk bersedekah, berbuat kebaikan atau mendamaikan yang berselisih, sehingga Allah Subhanahu wa taala berjanji akan berikan pahala yang sangat besar. Dan dikala melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah kita menggunakan stem dengan pendekatan dan pembicaraan yang baik dari hati ke hati agar orang tidak tersinggung, agar orang tidak sakit hati dengan kita sehingga dia bisa menerima kebaikan yang telah kita sampaikan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jikalau datang kepadamu orang fasik atau pendusta atau tukang maksiat membawa suatu berita, maka periksalah dahulu dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah atau kecelakaan kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Bila kamu mudah percaya atau terpancing, tentu kamu menyesal atas perbuatanmu. Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat tersebut memerintahkan kepada kita, bila menerima suatu berita agar menerimanya dengan kepala dingin, jangan emosional. Sebaiknya carilah kebenarannya terlebih dahulu dan jangan cepat mengambil kesimpulan. Hadirin rahimakumullah, di dalam bergaul dengan masyarakat, kita diperintahkan agar melaksanakan hak-hak sesama muslim. Adapun hak-hak sesama muslim itu ada 6 macamnya yang harus kita laksanakan, sebagaimana yang tercantum dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakul muslimi 'alal muslimin sittun, yusallimu alaihi idza laqihu wa yujibuhu idza da'ahu wa yasmituhu idza atasa wa ya'uduhu idza marida wa yatabi'u janaizahu idza mata wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi. Adapun hak muslim terhadap muslim ada 6 perkara, yaitu yang pertama membaca salam ketika bertemu, yang kedua memenuhi undangannya, yang ketiga mendoakan bila mana ia bersin, yaitu dengan mengucap yarhamukallah, yang artinya semoga Allah memberi rahmat kepadamu, yang keempat menengoknya bila ia sakit, dan yang kelima mengantarkan jenazahnya bila ia mati, yang keenam mencintainya seperti mencintai dirimu sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang selanjutnya, tidak boleh menyebarluaskan rahasia orang lain atau rahasia yang memalukan orang tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan kejelekan orang-orang mukmin, maka baginya siksaan yang amat pedih di dunia dan di akhirat. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Surat An-Nur ayat 19. Kemudian sebagai orang muslim kita punya kewajiban, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan kamu wajib berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua orang tuamu atau keduanya sudah lanjut usia berada pada pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada mereka atau his, dan kamu jangan membentak mereka, namun ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yaitu perkataan yang lemah lembut. Surat Al-Isra ayat 23. Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita, jangan sampai kita berbuat durhaka kepada orang tua kita, karena orang tua kita, ibu kita yang telah melahirkan kita, orang tua yang telah mendidik kita, yang membesarkan kita, yang mengasuh kita, maka tidak sepantasnya kita durhaka kepada mereka semua. Bahkan diibaratkan oleh Rasulullah SAW, seandainya dunia beserta isinya ini kita jual, kemudian untuk mengganti air susu yang telah diberikan ibu kepada kita, maka niscaya tidak akan mampu menggantikan air susu yang telah diberikan ibu kepada kita. Maka begitu besarnya pengorbanan orang tua.
Sehingga dalam hadis itu disebutkan ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah menjadi dan murkanya orang tua menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Kita berharap kepada Allah, memohon pertolongan Allah supaya kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan juga Allah menghindarkan kita, melindungi dari kita agar kita tidak menjadi anak yang durhaka kepada orang tua kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.